أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini menjelang maghrib, mari kita isi sedikit waktu ini untuk melanjutkan bacaan kita yang telah lalu daripada kitab Sayyidus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina fid din wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Syahdan, selanjutnya ketahui olehmu hai segala orang yang menuntut ilmu karena akhirat. Jadi siapa saja yang menuntut ilmu dengan tujuan akhirat, yaitu bahwasannya segala ayat Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu, bahwasannya sesungguhnya murad dengan ayat itu, bahwasanya yang dimaksud daripada ayat itu yaitu ilmu yang memberi manfaat pada agamanya. Jadi yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu yang manfaat dalam agama.
dan memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ubbad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Jadi bukan ilmu sembarang ilmu, yang mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu yang begitu banyak, dan perkataan para sahabat pula yang begitu banyak. Yang dimaksud dari ilmu itu ialah ilmu yang manfaat untuk agama dan untuk akhirat kita. Bukan ilmu sembarang ilmu, tidak semua ilmu. Kenapa? Karena kenyataannya ada ilmu yang tidak manfaat. Artinya, ya, bukan ilmunya yang tidak manfaat. Artinya, si orang itu ada kalanya menuntut ilmu yang, ya, bukan tidak cocok untuk dirinya, atau belum dia perlukan, atau malah yang namanya manusia itu punya niatan yang tidak baik dalam ilmunya. Begitu. Ilmunya sih bagus, tapi si orang ini nih, ya, niatnya tidak bagus. Menjadikan ilmunya itu misalkan untuk memperdaya orang lain. Nah, ini justru ilmu yang seperti ini akan berbahaya, tidak hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Ya, dalam kehidupan kita, ilmu yang tidak manfaat ini contohnya, yang mana manusia itu, ya, akhirnya mendayak gunakan ilmu itu untuk kerusakan dirinya dan orang lain. Seperti misalkan dia mempelajari ilmu tentang, ya, ekonomi, begitu misalkan. Ilmu ekonomi itu bagus sebetulnya untuk kesejahteraan dirinya, juga kesejahteraan lingkungannya. Tapi karena niat dia tidak baik, kapasitas dia itu tidak baik, maka justru dengan ilmu itu dia merusak dirinya juga orang lain. Dengan apa? Dengan memperkaya diri sendiri. Kemudian karena dia tahu selak untuk mencuri, begitu misalkan, maka dia gunakan ilmu itu untuk menipu. Ilmu hukum pun begitu. Ya, ilmu hukum kalau tidak diniatkan akhirat, maka ini hanya untuk memperdaya dirinya dan orang lain, yang pada akhirnya hukum itu dipermainkan. Yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar akhirnya. Dikarenakan, ya, dia dengan ilmunya itu dengan tujuan bukan tujuan akhirat, juga dengan tujuan tidak memanfaatkannya untuk kesejahteraan dirinya dan orang lain. Jadi yang dimaksud daripada ilmu, di mana ilmu itu diagungkan oleh Allah, kemudian sabda Nabi pun menyatakan, ya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu begitu luar biasa ganjaran pahalanya, sehingga malaikat itu meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, kemudian memintakan ampun
para malaikat dan seluruh penduduk bumi ini itu untuk ilmu yang diniatkan akhirat dan diniatkan untuk manfaat bagi agama dan seluruh manusia. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad ya dahulu itu, yaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ilmu yang tersebut di dalam Arba'in Al-Usul dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah dan ilmu yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini. Dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Hidayatus Salikin ya, yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Jadi ilmu yang manfaat itu yang tadi itu di dalam kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali ya, yang salah satunya diterjemahkan oleh beliau ini, yakni kitab Sayrus Salikin. Ini adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan juga kitab beliau yang satunya lagi namanya Hidayatus Salikin. Ini menerjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Mengapa demikian? Ilmu itu yang di dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu dinamakan ilmu yang manfaat, karena di dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu ya banyak menunjukkan akan perilaku-perilaku yang baik bagi orang-orang yang menghendaki ilmu yang menuju jalan akhirat. Imam Ghazali membimbing bagaimana cara mendapatkan ilmu yang itu manfaat untuk dirinya di negeri akhirat, juga untuk kesejahteraan semua umat manusia. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan mana halal, mana haram, mana perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibenci oleh Allah. Begitu. Yakni di dalam kitab apa-apa karangan yang dikirim, yang karang oleh Al-Imam Ghazali itu selalu mengaitkan segala sesuatu dengan kebersihan hati. Dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf, semuanya itu yaitulah ilmu yang memberi manfaat. Begitupun di semua ilmu-ilmu tasawuf ya, ilmu tentang kesucian hati, bagaimana agar hati kita bersih. Dengan hati kita yang bersih ini, maka perilaku kita juga bersih. Sehingga pengetahuan kita bila dibarengi dengan kebersihan hati, ya otomatis perilaku kita pun bersih. Karena kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Kitab tasawuf ini sudah lengkap, memiliki 3 macam bahasan, yaitulah ilmu usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu thariqah. Begitu ya, jadi usuluddin dan ilmu fikih adalah thariqah. Nah, mengamalkan daripada usuluddin dan usuluddin dan fikih ini, itulah seseorang telah berthariqah. Nah, kalau dia betul-betul berthariqah, menjalankan apa-apa yang diterangkan di dalam usuluddin dan diamalkan dengan fikih, berarti dia sudah berthariqah. Dari berthariqah itu
dia akan mencapai yang namanya hakikat. yakni ya, hakikat itu adalah dia mengerti daripada hikmah ya, dari apa ya yang Allah telah tentukan kepada dirinya. Dan ilmu usuluddin, ilmu fikih yang fardu ain, yang tiada dapat tiada ya, tiada dapat tiada daripada mengetahui akan dia oleh segala orang suluk, yakni orang yang menjalani jalan akhirat, yang ya menyampaikan ke dalam surga dan menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala, dengan mengetahui sebenar-benarnya yang membawa takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikarena inilah kata Imam Malik radhiyallahu anhu, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada ia mengetahui ilmu fikih yang fardu aini, yaitu maka bahwasannya jadi zindik. Jadi orang hanya belajar tasawuf saja atau mengamalkan tasawuf saja, tapi tidak mengetahui fikihnya begitu, maka dia itu zindik. Zindik itu dungu lah, seperti itulah ya, zindik. Dan barang siapa menuntut ilmu fikih tapi dia berfikir hukum aja yang diomongin begitu, dan tiada menuntut ilmu tasawuf, membicarakan hati saja, kebaikan saja gitu ya, dia hanya fikih saja tentang hukum, tentang kebaikan dia tidak pelajari, maka bahwasanya jadi fasik, dia nantinya fasik. Dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, maka bahwasanya jadilah ia ulama yang muhakkik. Kalau dia mengamalkan tasawuf dan fikih, dia jadi muhakkik, artinya orang yang mencapai hakikat, yang arif billah, yang kenal kepada Allah, yaitulah yang bernama ulama ahli sufi, yang menghimpunkan mereka itu antara syariat dan thariqah dan hakikat. Jadi jamaah atau sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, yang Abu Bakar cintai, bahwa di dalam ibadah itu ada ibadah zahir yang aturannya itu kita kenal dengan ilmu fikih. Ada ilmu batin yang aturannya itu di tasawuf. Begitu. Nah, orang tasawuf tanpa berfikih, tanpa mengetahui apa ibadah zahir atau menjalankan ibadah zahir, maka dia itu sama saja zindik atau dungu. Yang bertasawuf hanya tasawuf, tidak berfikih, seperti misalkan dia hanya berbuat baik saja tanpa melaksanakan sholat begitu, tanpa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah zahir, sholat, zakat, puasa Ramadan begitu. Gitu. Dia tinggalkan tuh, dia hanya membersihkan hati, baik sama orang begitu ya, baik sama orang, tidak mengganggu orang, tapi dia tidak mau menjalankan ibadah fikih. Nah, ini zindik. Atau sebaliknya,
Dia sholatnya bagus, ya rukunnya, syaratnya dipenuhi, ibadah sholatnya bagus, memenuhi syarat dan rukunnya, kesunahannya lengkap, tapi hubungan baik dia kepada orang buruk. Ini fasik. Kata Imam Malik, ini orang fasik. Nah, kalau dia ibadahnya baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, ibadah-ibadah mahdhahnya bagus, dan ibadah ghairu mahdhahnya juga bagus, hubungan dia kepada Allah bagus, hubungan dia dengan sesama manusia juga bagus, maka ini namanya muhaqqiq, orang yang arif billah, orang yang diberikan ilmu hakikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ulama ahli sufi namanya, kata Syekh Abdul Somad Palembang, yang seperti ini nih, sehingga dia itu melaksanakan syariah, hukum-hukum agama. Kemudian dia juga melakukan thariqah, artinya tidak hanya syariah ini kan hukum-hukum berdasarkan ya agama begitu. Kemudian kalau thariqah ini lebih luas lagi, yaitulah tidak hanya berkaitan dengan agama dia, tapi juga berkaitan dengan orang lain, bisa yang bukan seagama. Karena orang yang berthariqah ini dia dituntut untuk baik kepada siapa saja, baik yang seagama ataupun yang tidak seagama, baik yang sepaham dengan dia ataupun yang tidak sepaham dengan dia. Karena orang yang berthariqah yang dipandang olehnya adalah Allah. Semua selain dia adalah makhluk Allah. Maka siapapun dia makhluk Allah, dia itu akan menghormatinya. Orang yang akhir thariqah, dia akan menghormati siapapun orang. Siapapun makhluk Allah, dia akan jaga hak-haknya. Nah, kalau orang hanya bersyariah saja, thariqah dia tidak laksanakan, gitu. Sholatnya bagus, puasanya bagus, begitu. Hukum-hukum halal haram dari agama dia, ini kan yang berhubungan dengan dirinya, begitu, dengan dirinya dan Allah itu bagus, tapi hubungan dia dengan yang lain tidak bagus, berarti dia kan tidak berthariqah. Nah, ini juga tidak sempurna, ini fasik. Itu. Jadi orang berthariqah, dia tidak akan merasa dirinya lebih daripada orang lain. Orang berthariqah tidak akan punya rasa dengki terhadap orang lain, tidak akan merasa iri terhadap orang lain, tidak akan merasa lebih mulia dari orang lain. Kenapa? Karena dia telah menganggap dirinya itu sama dengan orang lain. Sama-sama hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama sedang belajar menuju Allah. Maka ketika orang lain berbuat salah kepada dia, dia akan memaafkan. Dikarenakan aku pun sama memiliki kekurangan, yang bila aku salah, aku pun ingin dimaafkan. Begitu. Kemudian ada orang berthariqah tapi tidak bersyariah. Contohnya bagaimana? Contohnya dia baik terhadap sesama, tapi terkadang kebaikan itu
dipukul rata sama dia karena dia melakukan kebaikan itu tanpa ilmu. Nah, syariah ini kan ilmu aturan, begitu ya, aturan supaya benar berbuat baik itu pada tempatnya. Nah, orang yang bertoriko seharusnya sudah menguasai syariah. Kenapa? Karena bertorikoh tanpa syariah ini bisa salah penempatan. Seperti misalkan contoh, seorang perempuan cantik, ya, ada seorang ulama Gus Baha mencontohkan begini. Ada seorang perempuan cantik. Kan hadis Nabi itu, senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi apakah itu berlaku untuk orang yang cantik? Belum tentu. Karena kenapa? Karena orang yang cantik terkadang dia justru cemberut itu lebih bagus. Dikarenakan ya, kalau orang cantik itu tersenyum terhadap semua orang, di mana tidak semua orang itu dia ketahui wataknya, maka senyum itu akan disalahartikan. Senyum itu akan disalahartikan. Yang pada tujuan si perempuan cantik itu adalah ya, ingin mendapatkan kesunahan dari sabda Nabi tabassumuka li akhika shadaqah, tapi orang yang menerimanya ternyata enggak. Gitu. Akan ya, bisa timbul jangan-jangan nih wanita ini naksir saya, kan begitu. Maka penempatan kebaikan itu pun ada tempatnya. Itu tidak selalu yang baik itu jika di tempat yang salah itu nanti menjadi tidak baik. Karena itu orang yang bertoriko harus punya ilmu syariah, sehingga dia tidak menempatkan kebaikan itu pada tempat yang salah. Tidak marah itu adalah perbuatan baik. Tapi secara syariah belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita tidak marah pada sesuatu yang itu adalah melanggar agama, itu menjadi problem. Jadi ada kalanya marah itu adalah suatu kebenaran. Justru tidak marah suatu kesalahan. Ya, seperti misalkan ya, anggota keluarga kita itu dilecehkan. Maka apakah orang yang bertorikoh itu ketika anggota keluarganya dilecehkan dia tidak boleh marah? Ya harus marah. Karena tuntunan syariah, kita harus menjaga diri kita, keluarga kita dari segala sesuatu yang buruk. Atau ya, kalau tadi marah, sekarang sebaliknya, tidak marah itu baik, berarti marah itu buruk. Ya itu pun pada tempatnya. Ya ini ketika ya kesalahan kecil dilakukan oleh saudara kita, kemudian kita marahnya bertahan lama. Nah itu berarti
tidak menempatkan pada tempatnya. Jadi bertorikoh harus dengan syariat. Jadi tidak semua perbuatan baik itu menjadi baik kalau tempatnya tidak sesuai, tidak baik. Maka orang yang melakukan toriko harus dia sudah memahami syariah, sehingga dia pandai menempatkan kebaikan pada tempatnya atau menempatkan keburukan pada tempatnya, sehingga yang baik tetap baik, begitu yang buruk tetap buruk, begitu. Sehingga ketika dia mengamalkan syariah dan thariqah, dia akan mengerti nanti hakikat dari perbuatan itu. Oh, ternyata hikmah daripada perbuatan baik yang diletakkan dengan pada tempatnya itu akan menghasilkan kebaikan, sehingga dia pada akhirnya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, diberikan ilmu ya yang lebih dari itu, yaitulah hikmah. Oh, ternyata saya diperintahkan sholat, karena sholat ini ya misalkan banyak sekali ya hikmah daripada sholat. Pertama, sholat itu ada waktunya, misalkan ini misalkan saja ya, sholat itu ada waktu-waktunya, dan yang paling utama daripada melaksanakan sholat adalah sholat tepat pada waktunya. Berarti kan di sini mengandung hikmah bahwasanya kita diajarkan untuk hidup dengan teratur. Hidup teratur, tepat waktu, disiplin, begitu. Kemudian dengan aturan-aturan ya, di mana sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang harus kita, ada yang membatalkan, kan begitu ya. Nah, kita akhirnya mencari tahu, oh iya ternyata dalam kehidupan pula seperti itu. Ada sesuatu yang mesti kita kerjakan, yang itu urgent. Ada pula yang sesuatu yang sebetulnya kita membutuhkan tapi masih bisa ditunda. Ada juga sesuatu yang itu tidak perlu kita lakukan karena sia-sia. Dan ada juga sesuatu yang memang harus kita tinggalkan karena itu akan membahayakan diri kita. Kan itu hikmah-hikmah daripada ibadah yang kita kerjakan. Akhirnya kita mengerti daripada hakikat penciptaan kita, hakikat ibadah kita kepada Allah, hakikat kita kenapa kita mesti berbuat baik terhadap sesama ciptaan. Baik sahabat semua, saudara-saudaraku yang Al-Fakir cintai, kiranya cukup sekian karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat waktu yang sedikit ini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini walaupun sedikit ya, dengan waktu yang kita pergunakan ini mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhai, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan kehidupan ini kehidupan yang terbaik untuk kita, yang barakah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kurang, yang salah dari Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله